Hai, perkenalkan nama saya Jessica Veronica Burisitepu, NPM 1907073 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu masalah pendidikan di sekolah, yaitu masalah keuangan yang ada di sekolah. Masalah keuangan tidak hanya terjadi pada sebuah negara atau kehidupan rumah tangga. Lembaga pendidikan seperti sekolah pun sangat mungkin mengalami hal ini. Munculnya masalah ini jelas akan berpengaruh pada proses belajar mengajar, terlebih lagi bagi sekolah swasta yang kesejahteraan gurunya tergantung pada kondisi keuangan sekolah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyebab masalah keuangan di sekolah. Ada beberapa hal yang mungkin bisa diantisipasi sejak awal. Yang pertama itu manajemen keuangan yang tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, adanya penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh oknum terkait. Yang ketiga, kurangnya sumber pemasukan sekolah, hanya bersandar pada keuangan yang berasal dari siswa. Yang keempat, pemasukan yang kecil yang disebabkan adanya bencana seperti masa pandemi yang disebabkan orang tua tidak membayar SPP, disebabkan karena tidak ada proses belajar mengajar dan atau memang kondisi orang tua yang kehilangan pekerjaan dan tidak mampu membayar. Yang kelima, belanja kebutuhan yang cukup besar melebihi pemasukan keuangan yang ada. Yang keenam, kebutuhan untuk pengembangan infrastruktur yang lebih besar, fasilitas pendidikan dan sebagainya. Dalam masalah keuangan di sekolah, kita dapat melihat dari tanda-tanda keuangan sekolah sedang bermasalah. Tanda-tanda keuangan sekolah sedang bermasalah bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, gaji guru menunggak, terutama bagi sekolah swasta. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler dan hal-hal lain yang membutuhkan keuangan sekolah ditiadakan. Yang ketiga, pembangunan fasilitas sekolah mangkrak alias tertunda, bisa juga tak kunjung selesai. Yang keempat, laporan keuangan tidak transparan. Yang kelima, laporan keuangan selalu minus. Yang keenam, inventaris peralatan di sekolah tidak bertambah, padahal jumlah pemasukan keuangan diperkirakan cukup besar. Yang ketujuh, muncul gosip-gosip tak mengenakan seputar pengelolaan keuangan di sekolah. Yang kedelapan, sekolah mungkin saja berhutang dengan pihak tertentu dan menghadapi resiko penagihan sekolah. Yang kesembilan, sekolah tidak berkembang, sehingga menyebabkan akreditasi stagnat dan tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ada solusi yang dapat kita lakukan dalam mengatasi masalah keuangan di pendidikan sekolah. Ada beberapa cara berikut yang bisa dicoba untuk mengatasi masalah keuangan di lembaga pendidikan sekolah. 1. Memperbaiki manajemen keuangan, yaitu lakukan perbaikan secara menyeluruh, mulai dari tenaga keuangan yang baru dan memahami kerjanya yang baik, pola laporan keuangan, perencanaan belanja yang baik, dan sebagainya. Manajemen yang baik akan sangat berpengaruh pada pengelolaan. Sebanyak apapun sumber pemasukan, jika manajemennya buruk, seringkali akan tetap bermasalah. Yang kedua, kreativitas mencari pemasukan, yaitu jaringan yang dibangun oleh pihak sekolah harus kuat secara eksternal sehingga dapat membantu peningkatan sumber pemasukan keuangan ke sekolah, membangun kerjasama dengan banyak pihak, membuat program kreatif yang bisa mendatangkan sistem kerjasama, tidak menyandarkan pemasukan keuangan hanya dari dana siswa. Ada banyak pihak yang bisa diajak kerjasama dalam hal ini. Perusahaan, bank, personal antar lembaga hingga pemerintah perlu dicari peluang-peluang kerjasamanya untuk membantu meningkatkan pembangunan. Mungkin bukan untuk bentuk uang, tetapi hal itu tetap akan bermanfaat bagi perkembangan sekolah. Ketiga, reformasi secara mental. Bisa jadi penyebab masalah keuangan di sekolah adalah mental-mental korup yang masih ada di sebagian pengelola. Sulitnya, jika sekolah milik sebuah yayasan yang sulit
dilakukan perubahan. Namun, jika ingin sekolah maju dan masalah keuangan berakhir, lakukan reformasi secara mental tentang pengelolaan keuangan. Tinggalkan mental yang korup yang merusak. Pilihlah orang-orang yang jujur dan memiliki kompetensi yang baik dalam pengelola lembaga pendidikan. Mental pemimpin akan sangat mempengaruhi mental bawahannya. Yang keempat, mencari sumber pemasukan internal sekolah, yaitu sekolah bisa membuat unit-unit usaha yang dapat membantu meningkatkan pemasukan keuangan internal sekolah. Melalui koperasi, hal ini bisa diwujudkan bukan hanya untuk sekolah, tetapi juga untuk seluruh anggota koperasi, yakni siswa maupun guru yang terlibat. Yang kelima, memanfaatkan lembaga pinjaman dana pendidikan. Sebuah sekolah seringkali mengalami masalah keuangan untuk pembiayaan kebutuhan tertentu, mulai dari sarana dan fasilitas sekolah, penyelenggaraan program ini, hingga untuk optimalisasi kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, sekolah bisa menjalin kerjasama dengan lembaga pinjaman dana pendidikan yang terpercaya untuk membantu mengatasi masalah keuangan. Melalui pinjaman yang bisa dicicil pembayarannya, masalah pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana jelas akan terbantu. Dalam jangka panjang, sekolah akan bisa mencari sumber pemasukan untuk membayar cicilan. Sekian pembahasan yang dapat saya paparkan mengenai masalah pendidikan di sekolah. Terima kasih.